Yo semuanya, di video kali ini sampai juga di volume 7 second year part keempatnya atau part terakhirnya lah ya. Titik klimaks dari volume 7 yang lumayan meriah dan penuh kejutan. Seperti biasa kalian bisa cek playlist yang ada di deskripsi untuk urutan rangkumannya ya. So kalau gitu langsung aja, siapkan sabuk pengaman dan mari kita masuk ke cerita dari volume 7 second year part keempat. Ya, hal yang Ayano tanyakan ke Mashima Sensei sebelumnya itu adalah salah satu cara untuk memastikan apakah guru itu bisa dimasukkan ke dalam rencana Maid Cafe-nya. Dan setelah tahu kalau guru itu bisa membantu dengan cara menyewa, Ayano tuh langsung menyuruh Cabashira memakai baju Maid Cafe untuk membantu kelas. Pada jam 3 sore adalah giliran Horikita istirahat selama 1 jam dan menyerahkan sisanya ke Ayano. Horikita sendiri itu terkejut, Ayano tuh dapat membujuk Cabashira Sensei pakai baju maid dan rencana itu berhasil membuat Maid Cafe rame. Horikita mengirim pesan ke Ibuki, lalu dia pergi menuju ruang OSIS. Tujuannya itu karena dia itu penasaran dengan buku catatan milik Yagami. Sorry, di sini bukan buku catatan tapi buku notulen ya. Di video sebelumnya gua nyebut buku catatan. Notulen sendiri tuh kayak buku absen gitu ya. Fungsinya itu merangkum hasil rapat. Nah, tulisan Yagami di notulen itu mirip dengan tulisan di kertas yang Horikita temukan di ujian pulau. Ya, flashback dikit aja, Horikita di pulau itu menemukan kertas. Isi kertas itu mengisyaratkan kalau Ayano tuh dalam bahaya akan diteropot. Dan kini Horikita sedang mencari pelaku yang mengiriminya kertas tersebut. Dalam ingatan Horikita, tulisan Yagami itu mirip dengan kertas itu. Horikita meminjam kunci ruang OSIS ke Cabashira Sensei dengan alasan ada buku yang ketinggalan. Saat Horikita membuka pintu dan baru aja masuk, ada telepon dari Yagami. Horikita menerimanya. Tidak jauh dari sana ada suara Yagami yang semakin mendekat. Ternyata Yagami itu sudah ada di belakangnya Horikita. Yagami melihat Horikita dan memanggilnya di keramaian, tapi Horikita tuh nggak dengar. Makanya dia itu mengikutinya. Itu kata si Yagami. Yagami tanya kenapa Horikita ada di sini. Horikita membuat alibi kalau dirinya itu sedang mencari buku catatannya yang ketinggalan. Yagami menawarkan bantuan untuk mencari bersama, tapi Horikita menolak dengan alasan Horikita tuh takut ya, karena mereka tuh hanya berduaan di ruang yang sepi. Plus Yagami itu rada sus yang mengikuti dirinya. Yagami yang baru ngeh, dia langsung minta maaf. Di saat Yagami mau mengatakan sesuatu, ada Ibuki yang tiba-tiba menahan Yagami dari belakang. Horikita langsung buru-buru menutup pintu OSIS karena takut ada orang lewat yang melihat mereka. Horikita menanyakan kenapa Ibuki itu melakukan itu. Ibuki di sini malah membocorkannya ya kalau Horikita tuh menyuruh mengawasi Yagami. Dan kondisi tadi di mata Ibuki nampak Horikita tuh telah dipojokkan. Karena udah terlanjur kondisinya gini, Horikita tuh langsung menanyakannya ke Yagami tentang tulisannya yang mirip dengan kertas yang ditemukan Horikita di ujian pulau. Tentu aja Yagami itu memaklumi Horikita kalau saat ini dia itu diwaspadai, tapi percuma kalau menuduh tanpa bukti. Ya, kertas yang Horikita temukan itu pada saat di perjalanan itu disobek oleh si Amasawa, jadi Horikita tuh nggak bisa membuktikannya. Yagami meminta untuk dilepas kekangannya. Horikita menyuruh Ibuki untuk melepaskannya, tapi Ibuki dengan ekspresi yang serius itu malah tampak berusaha menguatkan kekangannya lagi. Orang yang di luarnya nggak kelihatan bahaya, justru orang itulah yang lebih berbahaya, ucap Ibuki. Ibuki merasakan kalau Yagami itu orang yang kuat. Orang yang Horikita cari saat ini kemungkinan murid terampil yang kuat dan pintar. Ini meningkatkan kemungkinan kalau Yagami itu adalah pelakunya. Terlebih Yagami itu terlihat menyembunyikan kemampuan fisik dalam OWE-nya. Lalu tiba-tiba ada ketua OSIS Nagumo membuka pintu dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Ibuki terpaksa melepaskan Yagami. Ibuki dan Horikita terkejut, sedangkan Yagami nampak tenang aja. Yagami menjelaskan kalau ada kesalahpahaman sedikit. Di saat Horikita sedang mencari buku catatannya, Yagami tanya kenapa Nagumo ada di sini. Dan Nagumo tadi masuk itu seolah tahu kalau di dalam ruang OSIS itu telah ada orang. Nagumo mau menjawab hal itu, tapi sebelum itu Nagumo nampak kesal ke Yagami. Nagumo menuduh kalau yang menyebarkan rumor tentang dirinya yang memakai sejumlah besar uang untuk mendropot seseorang itu adalah Yagami. Yagami yang ada di sini sekaligus Yagami peserta ujian yang ikut di kelas 1. Yagami di sini nampak plonga-plongo yang nggak paham dengan maksud dari si Nagumo. Nagumo menyuruh Horikita dan Ibuki untuk keluar, tapi Horikita tuh angkat bicara. Horikita mengatakan kalau tadi Yagami juga nampak mengikuti dirinya ke sini, seolah dia itu mengawasi sekitar OSIS. Disudutkan oleh dua belah pihak, Yagami itu menyimpulkan kalau Nagumo dan Horikita tuh kerjasama. Dimulai dari surat biasa yang disamarkan jadi surat cinta yang dia terima. Ya, Yagami itu punya kewaspadaan tinggi, jadi dia itu tanpa izin sebelum memberikan surat cinta yang dititipkan Horikita
Horikita untuk Nagumo, Yagami telah mengecek isi surat cinta tersebut. Nagumo mengeluarkan surat cinta yang Horikita terima dari Ichihashi sebelumnya. Di dalam surat cinta tanpa nama itu nggak ada yang aneh, isinya itu cuma mencurahkan perasaannya secara tulus. Tapi di mata Yagami, isi surat cinta itu ada anagramnya. Anagram itu kayak permainan kata yang kalau disambungkan jadi kayak kode rahasia gitu. Yagami membaca isi anagram dari surat tersebut, yaitu isinya ruang OSIS jam 3 sore saat festival budaya, penting, dropout, dan rahasia. Nagumo membaca surat itu dengan teliti, bahkan Horikita itu ikut memeriksa juga. Ibuki juga tuh mengintip sedikit, kurang lebih inilah isi surat cintanya. Tapi di mata mereka itu nggak ada hal yang aneh dari surat itu ya. Horikita juga mencoba untuk mencari anagram yang dimaksud Yagami tapi nggak nemu. Alasan Yagami datang ke ruang OSIS itu karena surat cinta itu. Ada perbedaan perspektif di antara Yagami, Horikita, dan Nagumo. Yagami sedang mencerna yang terjadi. Dia itu berspekulasi kalau Horikita dan Nagumo itu kerjasama dengan Ayano di belakang yang telah membuat anagram di surat cinta ini. Tujuannya itu adalah untuk mengecek notulennya dan mengungkap pelaku yang memberikan kertas ke Horikita di pulau. Yagami di sini ketawa kayak orang gila dan menantikan kedatangan Ayano ke sini. Yagami menganggap kalau Ayano itu pengecut yang membawa teman. Tiba-tiba ada orang masuk. Yagami tertawa terbahak-bahak, membentangkan tangannya dan bersiap menyambut kedatangan Ayano. Tapi yang datang itu bukan Ayano, melainkan orangnya tidak diduga, yaitu Riwen, Komiya, dan Kinoshita. Tak lama setelah itu ada Sakagami Sensei dan Mashima Sensei yang datang juga. Alasan awal Nagumo datang ke ruang OSIS itu adalah bertemu dengan Riwen, tapi sekarang situasinya itu jadi membingungkan. Nagumo berdiri menekankan surat cinta itu ke Yagami yang sedang kebingungan. Riwen tanya ke Komiya dan Kinoshita, apakah Yagami orangnya, sambil menunjuk Yagami. Keduanya mengangguk. Riwen mendekat sambil tertawa menarik rambut Yagami. Riwen mengatakan kalau Yagami adalah pelaku yang melukai Komiya dan Kinoshita di pulau lalu. Rencana awalnya Nagumo, Riwen, Komiya, dan Kinoshita itu bertemu di ruang OSIS ini untuk membahas Yagami yang mencederai Komiya. Yagami di sini nampak panik dan menyangkalnya. Riwen menambahkan kalau beberapa hari lalu Komiya dan Kinoshita tuh mulai ingat kalau pelakunya itu adalah Yagami. Dan setelah diselidiki oleh Mashima Sensei, ada sebuah kejanggalan di sana. Saat jam milik Komiya dan Kinoshita rusak, mengeluarkan peringatan darurat di waktu yang sama. Dari 400 murid di pulau, ada 2 murid yang GPS-nya itu mati juga. Dari sana Mashima Sensei itu meyakini kalau Yagami menyerang Komiya dan Kinoshita serta Shinohara saat GPS-nya itu mati. Saat sebelum menyerang mereka bertiga, Yagami itu sengaja merusak GPS-nya agar nggak bisa dilacak. Tapi histori kapan GPS setiap murid mati itu terekam di monitor guru dengan jelas. Jadi di sini udah ada bukti konkret ya kalau Yagami itu bersalah. Yagami nggak bisa mengelak lagi, dia itu alibi kalau fisiknya itu nggak akan mampu menjatuhkan 3 orang sekaligus. Tapi Ibuki dan Riwen itu udah belajar, jangan menilai buku dari sampulnya aja. Mereka berdua itu belajar dari Ayano Koji ya, yang nampak kalem orangnya tapi badas gitu di dalamnya. Ibuki juga sempat merasakan kekuatan Yagami sekilas tadi. Riwen melepaskan Yagami. Di sini Riwen tuh berniat mau memukuli Yagami, tapi sayangnya ada guru di sini dan tanpa perlu Riwen ngapa-ngapain, udah jelas kalau Yagami itu terbukti bersalah. Dia udah fix di drop out dari sekolah karena melukai murid lain. Riwen menanyakan tujuan Horikita ada di sini. Lalu Horikita cerita dia itu sedang mencari pelaku yang mengiriminya kertas di pulau. Horikita membaca notulennya ditulis oleh Yagami. Dalam ingatannya, Horikita tuh yakin tulisannya itu sama, Yagami lah yang mengirimnya kertas. Horikita langsung mikir tentang kejadian saat ini. Semua itu berkaitan dengan Yagami, tapi tidak memiliki inti yang sama. Memojokkan Yagami sekaligus, di pikiran Horikita dia itu tahu bukan hal yang aneh kalau si Ayano tuh jadi dalang terjadinya ini semua. Yagami menganggap kalau semua ini konyol, bahkan dia itu belum melawannya. Yagami berteriak kalau dia itu akan menggajar Ayano untuk menyeretnya kembali. Yagami mengarah keluar, tapi di depannya itu ada Riwen yang menahannya. Ibuki dari belakang melancarkan dropkick. Yagami tanpa melihat dapat menahan tendangan itu. Kemudian Yagami melancarkan pukulan ke perut Ibuki, membuat Ibuki tepar nggak bisa gerak. Riwen mengepalkan tangannya seolah bersiap untuk melawan Yagami, tapi Mashima Sensei itu menengahi mereka. Niat mau melerai, Mashima Sensei itu kakinya kena tendang Yagami, kemudian ditambah pukulan ke wajahnya. Riwen yang melihat kebrutalan Yagami merasa bersemangat dan bersiap menyerang juga. Di saat Yagami dan Riwen mau berhadapan, tiba-tiba muncul Amasawa menggantikan Yagami. Mata Amasawa terlihat habis nangis di sini. Amasawa menyuruh Yagami untuk berhenti karena Yagami yang ngamuk itu nggak akan merubah apapun. Guru-guru sedang menunggunya. Dia akan jadi yang terbaik dengan menyeret Ayano Koji untuk kembali, ucap Yagami.
Awalnya Yagami itu berniat untuk ngungkapin masa lalu Ayano, tapi malah jadi kayak gini. Sekarang dia itu ingin membuat Ayano menyesalinya. Sebelum Yagami menuju ke Ayano, Amasawa itu akan menghentikannya. Amasawa belum pernah sekalipun menang dari Yagami, jadi Yagami itu menganggap remeh Amasawa. Saat Yagami mau menyerang Amasawa, pada saat itu ada 5 pria dewasa itu datang dan menahan Yagami. Yagami awalnya yang kelihatan brutal jadi gemeteran seperti anak kecil. Salah satu dari mereka berkata kalau dia itu menerima telepon untuk datang menjemput di ruang OSIS. Tapi malah jadi gini. Ya, salah satu pria yang menahan Yagami itu, salah satunya itu adalah orang yang memberi Ayano kertas sebelumnya. Horikita di sini juga ingat kalau 2 di antara mereka itu tadi mengunjungi Mad Cafe. Tanpa perlawanan, Yagami dibawa pergi dari sana, sekaligus Amasawa menemani dari belakang. Salah satu pria itu berkata ke Mashima Sensei kalau mereka itu adalah penanggung jawab Yagami dan Amasawa. Mereka akan menyerahkan semuanya kepada Dewan Sakayanagi. Sakagami Sensei membopong Mashima Sensei yang terluka. Begitu juga dengan Ibuki, dibopong oleh Komiya. Di ruang OSIS menyisakan Horikita dan Nagumo. Horikita tanya apakah Ayano Koji terlibat dengan semua ini. Nagumo menjawab kalau dia itu datang ke ruang OSIS karena kebetulan aja. Kebohongan itu terlihat jelas di wajahnya Nagumo. Tepat pada jam 4 sore, festival budaya itu telah berakhir. Para tamu mulai berpulangan. Semua murid kelas B itu berkumpul di dalam Mad Cafe, kecuali Koenji. Ya, Koenji itu benar-benar bebas banget di sini ya. Hasebe dan Miyake maju ke depan kelas. Hasebe di sini masih belum memanfaatkan semua orang, tapi yang tidak bisa dimanfaatkan itu adalah dirinya sendiri. Yang menganggap kalau Sakura itu akan bahagia jika sekolah di sini. Nyatanya Sakura itu malah jauh lebih sukses di luar sana. Lalu di sini Kushida itu menunjukkan akun Sakura ke teman sekelas lainnya. Beberapa teman sekelas itu terkejut ya karena melihat Sakura itu lolos audisi jadi idol. Maka dari itu agar dia itu tidak malu menemui Sakura nanti, Hasebe bertekad akan bertahan di sekolah dan lulus sebagai kelas A. Horikita menyambut dengan hangat dan memberikan hukuman kalau Hasebe itu harus jadi teman sekelasnya mulai dari sekarang. Entah kenapa kalau di momen ini gue merasa kalau Horikita itu jadi tumbuh dewasa ya, dan terlihat seperti benar-benar seorang pemimpin kelas. Semua murid mulai beres-beres. Di saat itu Yukimura itu menghampiri Hasebe dan Miyake. Terlihat kalau mereka itu saling meminta maaf dan tersenyum bersama. Mereka bertiga melihat ke arahnya Ayano, mengisyaratkan untuk ikut gabung juga. Tapi Ayano itu mengambil keputusan kalau grup itu tidak membutuhkannya lagi. Ayano itu berharap kalau grup 3 orang tersebut ikatannya itu akan jauh lebih kuat ke depannya. Dan berikut hasil dari festival budaya. Kelas B itu ada di peringkat teratas, disusul kelas Ryuen di nomor 2. Kelas Sakayanagi itu ada di peringkat keempat. Mereka tuh menjual brosur tentang sekolah gitu. Di sini nampak kalau Sakayanagi dan Housen itu kelihatan kerjasama ya, karena Housen dengan tidak wajar itu ada di peringkat terbawah. Normalnya di peringkat terbawah harusnya itu adalah kelas Nagumo yang berniat bersenang-senang. Tapi ini malah Housen yang ada di peringkat terbawah. Sakayanagi dan Housen itu membuat kesepakatan seperti yang dilakukan Ryuen dan Katsuragi di ujian pulau dulu, yaitu mengorbankan poin pribadi untuk dapat poin kelas dan juga sebaliknya. Sakayanagi itu membeli stand Housen pakai poin pribadi. Sebagai gantinya Sakayanagi itu mengincar peringkat atas dan dapat poin kelas. Di festival budaya ini pembayarannya itu kan melalui HP ya. Jadi tamu itu membayar pakai poin lewat HP juga. Jadi Sakayanagi itu memberikan salah satu HP kelas A ke Housen. Istilahnya beberapa persen poin yang stand Housen terima itu masuk ke kelasnya Sakayanagi. Jadi itu alasan kenapa Sakayanagi itu bisa berada di peringkat keempat dan Housen ada di peringkat terbawah. Sakayanagi diam-diam nampak nggak mau membiarkan kelas Horikita itu mendekatinya. Dan beginilah jumlah poin saat ini setelah festival budaya. Kelas Horikita kini semakin mendekati kelas A. Setelah bubar, Horikita memanggil para perencana Mad Cafe kecuali Matsushita yang sedang sakit. Horikita menjelaskan bagaimana dirinya yang sebenarnya kerjasama dengan Ryuen lagi. Untuk menarik pelanggan, Ryuen dan Horikita itu membuat seolah kelas mereka itu berkompetisi dengan mempertaruhkan poin. Jadi sandiwara Ryuen yang mengungkap kelas Horikita membuka Mad Cafe itu udah direncanain. Dengan kedua kelas berkompetisi dengan tema yang sama, lalu ada pertaruhannya, itu akan membuat pengunjung tertarik. Ide ini adalah Ayano yang mengusulkannya. Hal ini hanya diketahui oleh Ayano, Horikita, Ryuen, dan Katsuragi aja. Untuk menipu lawan harus menipu kawan sendiri. Itulah prinsip dari Ayano ya. Jadi kedua kelas ini dari awal itu udah memastikan ada di peringkat atas, membuat persaingan untuk mendapatkan cuan. Satu, Michan dan Maizuno terkejut, tapi asal hasil akhirnya itu menang, mereka nggak mempersalahkannya. Di dalam ruang kelas kosong menyisakan Ayano dan Horikita aja. Horikita memuji Ayano karena usulan kerjasama membuka Mad Cafe dengan kelas Ryuen, bahkan rencana Cabesra Sensei itu berkat Ayano. Di saat Horikita mau menanyakan tentang apakah Ayano terlibat dalam kekacauan di ruang OSIS tadi, Ayano
Ayano tiba-tiba menerima telepon dari Tsubaki, anak dari kelas 1C. Tsubaki meminta untuk bertemu di gerbang depan. Ayano meminta waktu ke Horikita sekitar 20 menitan. Horikita pun memutuskan akan menunggu di ruang kelas. Di jalan, Ayano tuh menelpon Nagumo dan mengucapkan terima kasih. Alasan Ayano bisa menemukan lokasi Kushida dan HCB secara tepat itu karena jaringan informasi dari tahun ketiga. Terungkap kalau surat cinta yang Nagumo terima itu adalah buatan Ayano ya. Ayano menyisipkan anagram di dalamnya. Anak Wetrum itu pasti jago dalam kaligrafi. Kalau anak Wetrum yang membacanya itu pasti akan terpancing dengan anagram tersebut. Surat cinta itu awalnya Ayano titipkan ke Kei. Kei ngasih ke Ichihashi lalu sampai ke Horikita. Ayano menyuruh Nagumo dalam keadaan suasana hati yang buruk pada saat itu. Jadi Horikita itu nggak bisa langsung ngasih ke Nagumo. Pasti pilihannya Horikita tuh akan menitipkan surat itu ke Yagami dan menggunakan surat cinta tersebut untuk menjebak Yagami di ruang OSIS. Kenapa Nagumo mau membantu bahkan mendengarkan Ayano di sini? Yaitu karena Ayano tuh membuat kesepakatan dengan Nagumo sebelumnya. Kalau Nagumo membantunya, sebagai gantinya Ayano tuh akan meladeni duel dengan Nagumo. Menuju gerbang depan, di sana ada Tsubaki berpose kalau rencana telah sukses. Di belakangnya ada Utomiya sedang menelpon seseorang. Di balik kasus Yagami diteropot itu ada campur tangan dari Tsubaki. Flashback bentar ya momen Sato yang ada di mall. Diajak untuk mengeluarkan Kei dari sekolah. Nah, identitas yang mau menghasut Sato itu adalah Tsubaki. Tsubaki itu mengaku ke Sato kalau dirinya itu diancam oleh Yagami untuk menghancurkan hubungan Ayano Kei. Dengan itu Tsubaki itu mau mengajak Sato bergabung. Sato yang bingung untuk memutuskan pada akhirnya itu memilih untuk bercerita tentang hal ini ke Ayano. Di saat itu Ayano memutuskan agar Kei itu menceritakan masa lalunya sebagai korban bully ke Sato. Nah, karena hal itulah yang membuat Kei dan Sato kelihatan lebih akrab dari sebelumnya, seperti layaknya seorang sahabat. Itu terjadi di tanggal 1 November dan cerita sekarang itu ada di 13 November. Sebenarnya Yagami itu nggak ada sangkut paut apapun di sini ya. Tsubaki sengaja memakai nama Yagami. Tujuan Tsubaki memojokkan Sato adalah untuk membuat Ayano bergerak untuk membantunya mengeluarkan Yagami dari sekolah. Utomiya memberikan teleponnya ke Ayano. Orang yang ada di telepon inilah yang sebenarnya membuat Ayano terpaksa untuk bergerak di momen ini ya. Dialah orang di balik ini semua. Tsubaki dikendalikan dari belakang oleh orang misterius ini. Orang ini adalah orang misterius yang pernah nelpon Ayano di kelas 1 dulu dan orang yang menyusup ke depan kamar Ayano dan sekali lagi saat di festival olahraga lalu. Orang ini menyebutkan alasan Tsubaki dan Utomiya mau kerjasama itu karena Yagami itu telah mengeluarkan teman sekelas mereka. Awalnya Tsubaki itu berpikir kalau Hoshin yang melakukannya, tapi identitas sebenarnya yang mengeluarkan teman sekelasnya itu adalah Yagami. Alasan Ayano nggak bergerak mengeluarkan Yagami karena itu bisa dilakukan kapanpun. Tapi karena Ayano yang santai itu akan merugikan murid lain. Nggak menutup kemungkinan akan ada korban murid dari tahun pertama yang didropot akibat Yagami ini. Oleh karena itu orang misterius ini ingin Ayano untuk bergerak secepatnya menghabisi Yagami. Orang itu berkata ternyata Ayano punya kemampuan seperti yang dirumorkan. Alasan orang misterius ini sekolah di sekolah elit itu karena Ayano Koji Sensei. Setelahnya orang itu segera menutup teleponnya. Jejak yang Yagami tanam sekarang mulai tumbuh jadi masalah bagi dirinya sendiri. Kejahatan Yagami satu persatu terungkap dan dia itu terpojokkan di ruang OSIS. Alasan Yagami terpojok itu awalnya karena mendropot murid dari kelas 1C, teman sekelasnya Tsubaki dan Utomiya. Akhirnya mereka berdua itu balas dendam ditambah orang misterius itu dan kerjasama dengan Ayano juga. Jadi istilahnya mereka berempat inilah dalang yang membuat situasi yang terjadi di ruang OSIS tersebut yang membuatkan Yagami didropot ya. Tsubaki membocorkan ke Ayano tentang Yagami dalang dibalik kecelakaan Komiya di pulau lalu. Lalu Ayano ngasih tahu ke Riwen kalau Yagami adalah pelaku yang mendorong Komiya di pulau. Ayano ngasih petunjuk ke Riwen tentang pelaku yang mendorong Komiya di ujian pulau. Kalau pelakunya itu pasti akan datang ke ruang OSIS di festival budaya. Walaupun Ayano sendiri itu sebenarnya nggak yakin apakah Yagami akan datang ke ruang OSIS di hari itu. Tapi kalau misal Yagami datang ke ruang OSIS dan membaca pesan anagram, pasti Yagami itu akan datang. Dan ya kalau Yagami datang itu, Yagami adalah pelakunya. Yang membuktikan Yagami bersalah atau tidaknya itu adalah dirinya sendiri. Ayano hanyalah membuat panggung yang menarik Yagami ke ruang OSIS dan membuat Riwen juga datang ke ruang OSIS. Ini semacam pertaruhan sih sebenarnya ya, antara Yagami datang atau enggak dan Yagami yang bersalah atau enggaknya. Dan Yagami
Yagami memeriksa tanpa izin surat cinta orang lain. Akhirnya dia itu terjebak oleh anagram buatan Ayano dan dikepung di ruang OSIS. Ayano di sini nggak tahu kenapa ada Horikita dan Ibuki juga di sana. Kalau Yagami yang Ayano targetkan itu nggak bersalah, itu nggak bakalan jadi masalah di ruang OSIS. Tapi nyatanya Yagami itu terlalu banyak bermain api yang membuat dirinya sendiri itu didropot. Yagami hanya fokus melihat Ayano tanpa melihat murid lain. Saat Ayano mau kembali ke kelas, di sana dia itu berpapasan dengan Sabashira Sensei yang kelihatan lagi marah besar di sini ya. Sabashira Sensei itu merasa sangat malu ya. Bahkan di ruang staf itu banyak foto Sabashira Mat yang tersebar. Sambil mereka berdua mengobrol, sudah sampai di kelas, tapi di sana nampak Horikita lagi tidur. Horikita di sini bermimpi kalau dia, Ayano dan kakaknya Manabu ada di kelas yang sama untuk memperebutkan kelas A. Manabu jadi pemimpin kelas, Horikita jadi tangan kanannya, dan Ayano yang menjadi pendukung mereka dari balik layar. Shudo, Kushida, dan Hirata juga ada di sana. Horikita merasa bersalah karena menganggap mereka itu adalah beban pada awalnya. Bahkan Albert, Ishizaki, dan Ichinose juga satu kelas dengannya. Kelas impian Horikita, sungguh mimpi yang aneh dan jauh dari kenyataan. Di luar nalar cuy ya, satu kelas sama kakaknya. Horikita mengharapkan apa gitu ya dari situ. Ya itulah dia tadi akhir cerita dari volume 7 second year. Yeay. Menariknya di sini orang misterius itu berhasil memaksa Ayano untuk segera bergerak. Tapi orang misterius itu menyatakan kalau dia itu bukanlah musuh dan rekan. Dan nice try buat Yagami yang digadang-gadang jadi last boss itu malah balik kampung duluan. Apakah murid misterius ini adalah anak White Room ketiga? Ya nantikan aja kelanjutan ceritanya. Selanjutnya itu adalah volume 8 second year ya. Makasih buat yang udah like dan nonton sampai habis. Komen di bawah kalau ada koreksi. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです